Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bersama saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nenggala Aludoro atau yang biasa disingkat KHNA, dan masih di channel YouTube Sekret Finansial. Saya melihat ada berita di media online di mana berita tersebut masih berkaitan dengan layanan pinjol, layanan pinjaman online, khususnya ini berkaitan dengan layanan pinjol legal ya, yang namanya sudah tidak sangat asing. Berita online ini dengan judul Heboh Debt Collector, salah satu aplikasi, saya sebutkan saja karena di sini juga disebutkan, layanan aplikasi Kredivo. Judulnya Heboh Debt Collector Kredivo, ancam bunuh dan paksa jual aset nasabahnya. Dan di bawahnya ini berkaitan juga dengan tanggapan dari pihak aplikasi tersebut. Saya coba pahami dari awal dulu bahwa tindakan yang dilakukan oleh debt collector, khususnya kolektor lapangan, walaupun kita berawal dari kolektor komunikasi ya, saya evaluasi sedikit lah. Keresahan yang dialami oleh masyarakat di dunia pinjol ini berawal dari keresahan secara komunikasi, adanya unsur ancaman, tekanan, teror gitu ya terhadap pihak lain, dan adanya unsur-unsur yang sangat meresahkan. Itu sangat marak terjadi di dunia online-nya. Terkadang ada beberapa masyarakat yang bisa mengendalikan, tapi lingkarannya ini tidak bisa menyesuaikan. Akhirnya terjadi juga keresahan-keresahan itu sendiri. Nah, lalu berikutnya terjadi adanya keresahan berlanjut pada saat adanya kolektor lapangan yang dianggap oleh masyarakat itu pada saat adanya kolektor lapangan ini sangat meresahkan, mohon maaf ya, sangat mengganggu gitu loh, sangat menekan mental, psikis, bahkan menurut saya itu mengganggu ketertiban dan kenyamanan secara langsung pada masyarakat, karena sering terjadi hal-hal yang di luar batas. Mohon maaf, beberapa kali orang-orang yang mengeluh dan mengadukan permasalahan seperti ini pada kami, mereka menunjukkan bukti juga adanya pihak kolektor yang marah-marah, yang mengatakan tindakan yang tidak sesuai, melakukan perselisihan secara jelas, atau melakukan tindakan ancaman umum ya. Contohnya dia akan datang terus-menerus, padahal si nasabah ini sudah menyatakan ada ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran. Dan bahkan mohon maaf nih, saya ingat sekali, saya berkali-kali menerima keluhan dari masyarakat terkait salah satu aplikasi, khususnya salah satunya adalah aplikasi Kredivo. Beberapa masyarakat yang mengadu dan mengeluh kepada kami, meminta bantuan kepada kami, mereka mengatakan Kredivo ini debt collector Kredivo akan datang berkali-kali, dan bahkan saya berkali-kali komunikasi dengan kolektor lapangannya, Pak, gitu loh. Dan mereka mengatakan pada saat tidak ada pembayaran, walaupun ada pernyataan bahwa belum ada kemampuan untuk membayar untuk beberapa waktu ke depan, si kolektor ini tetap akan datang ke lokasi, ke nasabah. Bahasa dari kolektor ini, dia ini diperintahkan oleh sistem. Padahal pernyataan dari nasabah mengatakan dia belum mampu bayar saat sekarang ataupun beberapa waktu yang akan datang. Lalu dia datang lagi, nagih lagi, dan terjadilah di situ unsur-unsur yang tidak bisa dibenarkan. Waktu itu saya pernah membuat sebuah videonya juga, di mana yang didatanginya ini ternyata bukan nasabah, keluarga nasabahnya. Nah, itu tentu jelas merupakan bagian dari keresahan. Itu salah satu aplikasi Kredivo loh. Salah satu kolektor dari aplikasi Kredivo juga. Nah, disinilah yang saya maksudkan adanya keresahan berikutnya yang tidak hanya terjadi kepada nasabah. Di sini berdasarkan berita yang muncul adanya ancaman, mohon maaf ya, di sini walaupun dari pihak Kredivo mengatakan, wah itu ancaman yang dilebih-lebihkan,
tapi dalam tanggapannya mengatakan bahwa ancaman membunuh itu dilebih-lebihkan. Secara tidak langsung, apakah dari pihak Kredivo sendiri tidak mengelak kalau DC-nya atau pihak yang ditugaskan untuk menagihnya itu melakukan tindakan paksa untuk menjual aset. Nah, apakah itu tidak disangkal oleh pihak Kredivo? Berarti kalau tidak disangkal secara tidak langsung, pihak aplikasi tersebut seolah-olah gitu ya, seolah-olah membenarkan tindakan seperti itu. Ayo. Jadi ya tentu harus bisa dievaluasi betul-betul, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Kalau saya harus evaluasi dari awal, mungkin saya berani mengatakan tindakan yang dilakukan oleh kolektor-kolektor aplikasi legal ya, yang datang ke lapangan, saya ambil semua keterangan buktinya, saya laporkan. Lalu rewardnya apa? Rewardnya apakah memang betul-betul tindakan itu bisa dijadikan pedoman untuk mendapatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat? Nah, sampai sekarang tidak ada lah. Kemarin saja waktu ada pembahasan secara langsung di salah satu stasiun televisi, kita menyatakan kok bukti banyak, tapi tidak ditindaklanjuti secara langsung. Seolah-olah dari pihak berwenang itu menginginkannya kita yang melaporkan ke sana, kita yang membawa ke sana. Nah, itu statusnya mereka yang menunggu bola, bukan jemput bola. Lalu apa peran dan tugasnya? Kan lucu. Ini sudah jelas kok dimunculkan. Pimpinan kami yang mengatakan, Pak Jun itu mengatakan, bukti banyak. Lalu tindakan dari mereka untuk mengambil bukti itu dari waktu itu, ada enggak? Saya itu waktu itu ikut loh. Di salah satu stasiun TV itu, saya ikut. Pimpinan kami mengatakan, anggota dari KHNA banyak kok yang menerima bukti-bukti itu. Kalau perlu, silakan ambil buktinya. Atau ayo bagaimana kita bahas gitu kan. Tapi tidak ada gitu loh. Lalu apa peran-peran utama dari pihak berwenang terkait? Mohon maaf Bapak. Dan terjadi lagi seperti ini. Secara tidak langsung ungkapan kita pada saat itu tidak digubris. Ya keresahannya akan terjadi lagi kepada masyarakat. Dampaknya juga akan terjadi kepada masyarakat dan tidak hanya kepada nasabah. Pihak lainnya juga akan mengalami hal seperti itu. Nah, jadi gini. Adanya unsur ancaman, adanya tekanan, bahkan teror yang terjadi. Kita evaluasi dari awal saja, Pak. Pada saat adanya kontrak perjanjian, komitmen perjanjian, pemberian pinjaman dari salah satu layanan aplikasi pinjaman, layanan pemberi pinjaman di dunia online, itu mencantumkan keterangan mencantumkan keterangan nggak mengenai adanya unsur ancaman dan tekanan, bahkan teror, apabila nasabah itu tidak bisa menyelesaikan pembayarannya dengan sebaik mungkin. Ada nggak dalam perjanjian itu? Kan nggak ada. Jadi jelas-jelasan bahwa tindakan yang dilakukan adanya unsur tekanan, ancaman, bahkan teror, itu sesuatu yang tidak dibenarkan gitu loh. Kan perjanjian itu akan kembali kepada komitmen dari yang terjadi itu akan kembali pada perjanjian yang ada. Resiko nasabah punya hutang yang tidak bayar sesuai dengan komitmennya, dia akan wan prestasi. Setelah dia wan prestasi, dianggapnya bahwa dia itu cacat bayar. Resiko yang paling jauhnya dia nasabah ini tidak akan bisa menerima pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh layanan pinjaman lain atau perusahaan pemberi pinjaman lain. Atau secara umum ada slip OJK yang cacat ataupun BI checking yang cacat. Dan itu umumnya sering dikatakan oleh para nasabah yang sudah gagal bayar, udahlah resiko adanya slip OJK yang cacat ataupun BI checking yang cacat, anggapannya itu batasan supaya masyarakat itu tidak berhutang lagi. Tapi tidak hanya sebatas menghentikan itu saja, karena akan terjadi adanya teror-teror lain.
terjadinya teror-teror lain ini kan sesuatu yang tidak benarkan. Dan mohon maaf, saya pernah nyeletuk gitu ya pada salah satu konten pimpinan kami. Gini, layanan pinjaman online dasarnya adalah memang pinjaman. Pinjaman itu pemberian bantuan kepada masyarakat ataupun siapapun gitu ya, bernilai rupiah, bernilai ya. Nah, lalu online itu adalah dunia yang berkaitan dengan elektronik, yang berkaitan dengan seperti ini, medsos gitu kan, chat WA, SMS, telepon. Lalu adanya turun DC lapangan, berarti pinjolnya sudah gugur itu. Ini bukan pinjol lagi, bisa dikategorikan pinjaman konvensional itu. Karena pinjaman online dasarnya adalah online. Lalu kenapa adanya orang yang datang ke lapangan? Kan lucu. Ini udah bukan pinjol lagi. Dan itu merupakan satu kekeliruan itu. Itu menurut saya. Pinjol itu ya cuma telepon, SMS, ya kan, chat WA. Itu online gitu. Kalau datang namanya offline, ada nggak keterangan seperti itu? Munculkan kepada masyarakat, dan ini sudah tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan layanan pinjol menurut saya. Layanan pinjaman gitu kan, yang diluncurkan di dunia online, tapi konteksnya nanti juga konvensional ataupun ada offline-nya. Jelas keterangan di situ. Jangan sampai publik ini dibodohi terus dengan hal seperti ini, gitu loh. Jadi ya mohon maaf dengan jelas bahwa saya sangat sangat merasa aduh kok ini dari pihak yang berwenang dan dari salah satu layanan pemberi pinjamannya yang namanya juga sudah bukan nama perusahaan sembarangan ya, sudah dikenal luas oleh banyak masyarakat. Jadi ya tolong, artinya hal seperti ini juga harus bisa dipahami oleh banyak pihak. Terkhusus adalah pihak-pihak berwenang terkait, lembaga dari pihak pemerintahan, perusahaan pemberi layanan pinjamannya gitu kan. Dan beberapa masyarakat yang memahami hal ini juga harus bisa memahami adanya penyesuaian-penyesuaian yang baik. Sehingga keresahan dan kenyamanan terhadap masyarakat pun tetap bisa didapatkan. Tapi di sisi lain juga tidak menutupi kewajiban yang harus diterapkan oleh masyarakat terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab, tentu juga harus disesuaikan dengan sebaik mungkin. Ada alurnya di situ, ada jalurnya di situ. Sehingga nanti perputaran dari kegiatan ini, kegiatan pinjaman itu juga bisa menjadi satu dukungan untuk menguatkan ekonomi masyarakat yang sebaik mungkin, tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang membuat kengerian tersendiri terhadap masyarakat. Itu yang mungkin bisa saya coba tanggapi dalam hal ini ya, termasuk dari adanya berita di layanan online ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu acuan dari semua pihak, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari semua pihak, yang mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti lebih jauh ya. Semoga kenyamanan dan ketenangan bisa didapatkan oleh masyarakat dengan sebenar-benarnya, dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan tanggung jawabnya juga bisa tersesuaikan dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.